Great, selamat siang teman-teman yang ada di link Zoom ini dan yang hadir di YouTube channel. Hari ini 21 Januari, hari Rabu ya. 21 Januari 2026. Ya, kita bergabung kembali dengan podcast Kompak Siang dengan narasumber Ibu Elbina Ambarita ya dari Ciledug, Jakarta. Ya, teman-teman, hari ini Ibu Elbina yang akan membagikan kesaksiannya bagaimana dia mengalami Kristus secara pribadi. Ya, Ibu Elbina adalah anak ke-14 dari 15 bersaudara. Lahir dan besar di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan tahun 75 dia merantau ke Jakarta, bekerja sebagai PNS di Bapepang sambil sekolah teologi dan melayani di GBIB dan GKSI. Alright, selamat datang Ibu Elbina Ambarita. Apa kabar? Oke, luar biasa Ibu Elbina. Terima kasih sudah menyediakan meluangkan waktunya di podcast Kompak Siang ini ya. Dia akan menceritakan perjumpaannya ya, perjumpaan pribadinya dengan Kristus justru di saat menghadapi masalah yang bertubi-tubi ya. Kalau orang menghadapi masalah biasanya apa? Kecewa sama Tuhan. Jadi mutung ya, patah hati. Udahlah, nggak usah gereja-gerejaan. Tapi justru disinilah Ibu Elbina memproklamirkan dirinya. Justru dia dengan masalah dia malah mengalami Tuhan ya. Jadi tidak mudah memang untuk menjadi itu ya. Walaupun masalah silih berganti tidak pernah berhenti ya, melalui doa dan puasa imannya ternyata diproses. Banyak orang yang tidak mau diproses. Karena firman Tuhan bicara apa? Kalau mau ikut Tuhan, jangan banyak protes kalau diproses, supaya ada progres, ya enggak? Jadi melalui doa dan puasa, imannya terus diproses, dikuatkan, bahkan mengalami kelahiran baru, ada perubahan karakter, dan endingnya menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ya, teman-teman, luar biasa ya hari ini ya. Ibu Elbina bisa masuk dan mau menerima undangan saya untuk masuk di podcast ini untuk bersaksi agar menguatkan kita semua ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube channel ini silakan boleh sampaikan di kolom komentar, nanti saya akan bisa sampaikan kepada narasumber ya. Ya, luar biasa Ibu Elbina Ambarita ya. Bu Elbina ya, saya mengucapkan terima kasih yang sedalamnya ya, karena Ibu sudah hadir ya. Bisa ceritakan sedikit Bu, latar belakang kehidupan Ibu sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ya. Pada masa itu bagaimana kondisi Ibu waktu di Pematang Siantar, dan anak dari ke-14 ya, dari 15 bersaudara. Ceritakan mengenai latar belakang kehidupan Ibu. Silakan. Silakan. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih atas undangan Pak Andre. Saya merasa tersanjung karena undangan ini yang tidak saya sangka. Tapi puji Tuhan melalui kesaksian saya nanti biarlah semakin banyak orang yang diubahkan, bahkan boleh menjadi saksi dimanapun berada. Amin. Pertama, saya ini anak ke-14 dari 15 bersaudara. Wah, keluarga besar ya Bu ya? Iya keluarga Pak. Besar. Sebetulnya mama saya bidan, tapi di sana kan belum ada KB. Jadi, nah yang hidup
hanya 8. Jadi yang di 8 ini, inilah yang teruji dan terlepas dari segala sakit penyakit. Akhirnya 8 orang yang dari hidup itu nomor ke-7. Adik saya ada 1 nomor 8. Kami yang paling terkecil, tapi udah jauh umur kami dengan abang kami. Oke. Abang saya dia menjadi pelayan. Hidup kami memang waktu kami bapak saya itu evangelis ya. Jadi banyak kami yang menjadi pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan Tuhan. Saya tahun 2075 1975 Bu, bukan 2000, lulus bukan SMA. 2075 Bu. 1975 Bu, bukan 2075. 1900. Sekarang kan baru 2026. Iya, 1975. Iya betul Pak. 1975 saya datang hijrah lah ke Jakarta ini. Ke Jakarta. Iya, dengan harapan bisa di kuliah. Cari pekerjaan ya. Cita-cita saya itu ya kita namanya berkeluarga itu kan kebutuhan masing-masing kan sudah beda-beda. Saya datang, tapi saya mendaftar ke UKI, ya. Jadi akhirnya semua itu kalau kita dari secara saya ambil hikmahnya, saya melamar ke Departemen Keuangan. Periode pertama saya gagal. Dalam kegagalan saya itu harapan seperti sebentar Ibu melamar ke Departemen Keuangan dengan ijazah apa? Bagaimana ini Tuhan? Itu masih Ibu melamar ke Departemen Keuangan dengan ijazah apa? Saya ijazah SMA. SMA saja melamar Departemen Keuangan. Wah, saingannya banyak ya Bu ya? Oh, ribuan Pak. Ribuan. Kita karena ujian SMA, di Senayan, di Senayan stadion, kita ya? ujian stadion. Ya. Ada puluhan ribu deh kali. Ya. Tapi saya di situ kan biasa kan ada yang mau masukin harus pakai nggak lulus pertama. Oke. Nggak lulus, lalu diumumkan, saya sedih, nangis. Nah, lalu saya kira-kira berapa bulan lagi saya mau udah nggak ada harapan. Tapi saya selalu menangis itu, saya selalu panggil Tuhan. Nah, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya mau kemana? Saya dulu akhirnya mau pramugari, tapi keluarga nggak setuju, padahal udah diterima. Nah, akhirnya karena keluarga tidak setuju kan harus ada persetujuan. Makanya Tuhan bilang apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tumbuh dalam hati, itu semua Tuhan sediakan. Nah, suaranya bisa lebih keras Bu, kecil suaranya. Oh iya, ya. Saya dipanggil dari Bapak Pam, karena Bapak Pam ini baru. Nah, jadi baru dibentuk mulai dibuat Bapak Pam karena Departemen Keuangan itu mau jual saham kan, harus ada izin dari Bapak Pam. Izin kepada waktu itu Bangun Reksa yang jual Dana Reksa yang jual Suaranya Bu, bisa lebih keras Bu, suaranya pelan. Oh iya. Jadi saya dipanggil kembali khusus ditujukan ke Bapak Pam. Nah, Bapak Pam ini baru terbentuk. Jadi mungkin dipilih yang nggak tahu ya, Tuhan lah yang mengatur segalanya.
saya akhirnya dipanggil ujian lagi kembali di Stadion Utama Senayan itu. Puji Tuhan, saya ditempatkan di bagian yang sudah pernah. Saya sangat gembira dong Pak. Luar biasa kebaikan Tuhan. Akhirnya saya kerja. Nah, dalam kerja saya itu saya berumah tangga, punya akhirnya berjalan waktu. Tahun 78 saya masuk Bapepam, 78 juga saya berumah tangga. Sebentar Bu, waktu Ibu masuk Bapepam sudah berkeluarga? Belum, masih anak gadis. Masih gadis ya. Masih ya, tidak ada niatan untuk melanjutkan sekolah waktu itu. Ada, tapi masih kan umur kan sudah semakin mulai naik kan. Jadi saya ada teman saya ngajak rumah tangga, ya udah, kebetulan dia udah, teman saya 8 tahun, ya udah saya akhirnya berumah tangga. Nah, terus berjalan waktu, anak laki dokter terus. Jadi saya kerja itu hanya 8. Saya sebetulnya saya ini panggilan sebagai ibu kepada anak harus berhenti karena untuk tuntutan anak. Jadi saya berhenti tahun 87 saya berhenti, 88 berhenti secara terhormat. Jadi itu di situ saya mulai, ya namanya kita udah biasa kerja, kan kita nggak punya ini nih hasilan ya, lagi. Sebentar Bu Elbina. Ya, soal pekerjaan itu disampingkan dulu. Saya mau tanya, iman Ibu ya waktu sampai di Jakarta, mungkin waktu itu iman Ibu kan biasa-biasa saja, rutinitas agamawi, betul? Ya, soal kerja Bapepam itu nomor 7 lah, nggak perlu dibahas lah. Jadi yang saya mau tanya, yang mau saya gali, bagaimana keadaan iman Ibu waktu meninggalkan Pematang Siantar sampai Jakarta? Mungkin waktu itu imannya, kepercayaan kepada Tuhan biasa-biasa atau bagaimana? Dan bagaimana Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Nah, ya. Jadi saya mulai banyak masalah yang saya hadapi. Masalah. Ini kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran, bagus. Sudah. Tapi ini saya kayaknya headset saya bermasalah ini. Ya, saya dengar. Ya udah, nggak usah pakai ini lagi deh. Bentar Pak. Nggak ada yang pakai kabel tuh, mikrofon yang pakai kabel. Ya, dicolokin aja. Ya, right. Colokin aja kabelnya. Kan Pak? Ya, good. Halo? Ya. Halo? Ya, silakan. Dengaran? Ya, dengaran. Oke. Terus saya mulai banyak masalah demi masalah yang saya hadapi, masalah ekonomi. Tapi saya berjumpa di waktu itu, waktu habis mengantar anak saya sekolah, ini saya teman rohani saya. Nah di situ mulai saya pergi sama beliau ke tempat persekutuan Yusuf Roni. Nah, terus saya ada usaha dengan beliau. Akhirnya di situ kami mulai selalu berdoa bersama setiap kami mau seperti sekarang ini online. Jadi kami ke door to door. Disitulah mulai runtuh kerendahan hati saya, karena seperti dagang itu kan
kita harus merendahkan hati. Nah, jadi membujuk apa, disitulah mulai kerendahan hati saya, mulai dikikis Tuhan, mulai bertumbuh ini dagangan saya diberkati Tuhan. Nah, saya mulai ada masalah lagi. Saya kan guru sekolah minggu, Pak. Oke. Guru sekolah minggu di rumah saya. Saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu saya ada 40 orang, saya bilang jangan berbohong. Tetapi saya berbohong gurunya. Jadi saya menuduh Apa gitu itu? kan. Ya. Kamu, saya suruh seperti tunjuk tangan, saya bilang kamu anak-anak tidak boleh berbohong. Tapi ibu gurunya berbohong. Ya. Nah, padahal itu udah berlimpah buah dikasih Tuhan berkat itu. Tapi saya puji Tuhan, akhirnya bergumul terus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa saya biar fokus jadi guru sekolah minggu, tolonglah berkat ini. Jadi seakan-akan saya mengatur Tuhan ke suami saya. Jadi saya tulus untuk sekolah minggu, mengajar, saya bilang. Tuhan kepergok sama teman karena udah ada kaki-kakinya yang banyak kan. Mana barang gitu. Aduh, saya udah bertobat, saya bilang. Bertobat kenapa? Enggak, saya udah bertobat, enggak mau lagi. Karena di dagang-dagang itu ada bohongnya. Saya jadi kan guru sekolah minggu, saya bilang begitu. Saya dikejar kemana-mana, saya enggak mau. Nah, tapi disitulah Pak, nyata kasih Tuhan itu, saya total berhenti dagang. Saya takut. Saya bilang berbohong, saya tidak boleh berbohong. Padahal takut Pak. Tapi disitulah saya bergumul terus sampai dalam saya jatuh bangun, saya dalam iman saya tetap pergi persekutuan doa waktu Jusufroni kenalkan Bapak. Nah, disitulah saya terahat mendengarkan firman Tuhan itu, di mana saya saking beratnya persoalan yang saya hadapi, saya menangis, saya berlutut, saya minta pimpinan Tuhan, saya berpuasa, sampai teman-teman saya kadang digodain saya. Saya bilang, enggak, saya berpuasa. Digodain untuk makan, tetap saya bisa menolak, karena saya udah niat, dan saya udah berdoa semalaman untuk saya berpuasa. Nah, kadang saya doa semalam suntuk itu Pak. Dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Nah, saya itu, mereka pada bilang, apa sih yang didoain? Gitu. Ya, nggak terasa. Ya. Mengalir begitu aja. Oke. Bu Elbina. Ya. Pernahkah ada masa di mana Ibu Elbina merasa hampir menyerah atau ragu mengikut Tuhan? Pernah nggak ada di masa-masa seperti itu? Ada nggak? Ada. Nah, pada waktu sebelum apa? Saya bertemu pada waktu masa saya berat sekali yang nggak bisa saya pecahkan. Ya. Jadi saya dikasih Tuhan, ditunjukkan Tuhan saya karena sudah lelah gitu. Ya. Saya bertemu teman saya ini Pak. Bertemu teman rohani saya cerita, waduh pergumulan saya begini, saya ceritain, akhirnya itulah membuat saya pergi persekutuan doa di tempat Jusufroni dulu. Nah, di situ mulai terlihat apalah di situ. Di gedung mana itu? Jadi saya pengurus juga, ya. Di persekutuan Jusufroni di mana waktu itu? Di Joglo. Di Joglo itu ada kok apa? Di Ciledug kah? Iya, di Joglo dia. Enggak, di Joglo dekat Ciledug juga sih, tapi jauh, udah DKI dia. Oh, di DKI ya. Oke. Pertama sekali dia di situ buka persekutuan doa. Nah, waktu itu bagaimana tentang keadaan suami Ibu Elbina? Ya, suami saya menentang sih. Nah, bagaimana selalu dibilang, menentangnya? sudah peluk-peluklah itu Alkitabmu.
Nah, Nah, jadi saya kan guru sekolah minggu. iya, Pagi-pagi sudah harus bangun. iya, Nah, sementara beliau masih tidur. iya, Kalau kan namanya suami kan harus diladenin sarapan. iya. Nah, tapi kan saya kan kalau sama-sama bangun, akhirnya disitulah saya Pak berlutut saya. Dibilang kan karena di rumah saya guru sekolah minggu saya kan di rumah Iya. saya selalu setiap minggu di rumah saya guru sekolah apa anak-anak sekolah minggu. Nah, bilang berhenti, berhenti, udah nggak boleh lagi di sini. Coba Kenapa? Bapak digituin, kan? Nah. Ya karena supaya saya bisa melayani hari Minggu itu kalau bangun, ya itulah Oh, iya, iya, iya. itulah Oke. iblis. Nah, jadi akhirnya Pak, disitulah saya berlutut, saya bilang, saya tantang, saya bisa juga kita karena kita sudah rasa sesak di dada, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau suami saya tidak minta maaf nanti, saat ini saya bilang amin, saya lepaskan semua. Saya bilang, Pak. Tapi saya katakan amin, betul Pak. Suami saya datang minta maaf. Akhirnya kami sama-sama melayani Pak. Oke. Itulah Ya, kuasa Tuhan. ya. Waktu itu Bagi suami ada manusia kerja kan? mustahil, tapi bagi Tuhan Ada kerja. yang mustahil ya. Suami ada kerja. Kerja masih. Iya kerja, dia di departemen PU dia Pak, sama PU. dosen. Oke. Ya, tapi Minggu kan nggak kerja kan? Bisa membantu di situ ya? Iya, iya nggak kerja. Jadi itulah peran iblis yang selalu membuat suasana supaya biasa-biasa aja, tetapi setiap hari Minggu dia begitu. Oke. Padahal udah bangunnya siang kan? Iya. Kita dari Ya. Ya. Apa yang membuat Ibu disitulah luar Elvina tetap biasanya Tuhan. bertahan dengan kondisi yang tidak mudah? Ya, suami yang seperti itu harus melayani suami juga, menyiapkan segala macam. Tapi ibu tetap bertahan. Apa yang menyebabkan ibu tetap bertahan? Bisa cerita? Ya, saya bertahan itu kebaikan Tuhan dari yang Oh, saya rasakan. yang sudah Apa yang kebaikannya saya ya. selalu doakan, apa yang selalu saya doakan, selalu saya melihat kebaikannya. Jadi kalau Oke. saya masih melakukan yang tidak baik itu, ya begitu Tuhan itu begitu baik, masa sih? Ya itulah Tuhan itu sangat baik. Iya. Jadi ibu mengalami masalah tapi tetap tidak patah hati ya. Jadi perubahan yang Tidak. paling nyata yang ibu rasakan waktu itu dalam karakter, cara berpikir, cara memandang hidup, bagaimana Bu? Bisa cerita? Nah, saya nggak tahu ya, tapi begitulah ya Pak Mhm. ya. Saya mungkin waktu dagang itu saya mungkin di situ saya Mhm. setiap berjalan saya ditolak Oke. teman-teman saya, dagangan saya nggak laku. Di Oke. situ saya berlutut menangis. Saya kemana lagi nih Tuhan? Memulai kan susah. Sudah Oh kalau ya. udah berjalan kan jadi berjalan dengan baik. Nah, di situ saya dibentuk kuat enggak. Nah, jadi saya door to door itu saya bilang Tuhan, saya mau ke sana. Tolong Tuhan beri yang terbaik, selalu berikan yang terbaik supaya saya jangan kecewa. Kalau saya Oke. ditolak nggak beli, nanti saya balik. Akhirnya saya kadang kenapa sih kok nggak laku? Saya bilang. Oke. Tapi ada kata hati saya, pergi ke sana. Ke situ diambil satu, saya tersenyum, langsung berdoa. Tuhan terima kasih ya. Oh, oke. Gitu Ini Pak, apa yang seterusnya. diperdagangkan apa Bu? Pakaian, Pakaian. kita ada pakaian, sepatu, ya semualah kebutuhan Oh, kebutuhan jadi wanita. pakai apa? Pakai motor, naik motor gitu ya? Mobil, Oh, naik mobil. iya, saya kan antar Oh, jemput anak saya.
Oh, ibu yang bawa mobil sendiri, sekalian bawa barang Iya, dagangan, betul? iya, iya, Ah, oke, oke, iya. oke. Ya, begitu nggak laku, wah, rugi nih bensin udah banyak, betul ya? Enggak, saya Enggak. enggak ada pikiran demikian. Ah, Saya ngambilnya juga kan jauh. oh, Saya oke. berharap ini pasti laku, ini pasti laku. Saya udah imani, udah doakan, kan tumpang tangan saya Oh, berdoa. oke. Saya Ya. pasti laku Tuhan, saya bilang. Ya, Mm-mm. tanpa saya pikirin, ada aja juga bilang, bawa apa di sekolah gitu. Ya Hmm. namanya ibu-ibu kan. Iya. Nah, di situ saya tersenyum lah mulai kan. Oke. Kayaknya laku ya. Iya. Iya, Anak-anak berapa waktu itu, Bu? masih 3 Pak. 3. Antar jemput anak SD ya, Iya, waktu itu ya. jadi itulah itulah yang saya membuat sukacita saya kalau kita hidup di dalam Tuhan ya Pak ya. Ya. Kami kan setiap malam itu selalu kubuat anak-anak itu selalu kita ibadah Hmm. setiap malam. Ya. Terus itulah hadiah yang terbesar buat saya. Suami saya dapat sekolah ke Prancis. Oh, Kita di sana oke. dari Nah, saya waktu di Prancis itu juga selalu tidak mau lupa kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Dalam hidup kita itu memang harus kita andalkan Tuhan. Kalau Amin. kita kedepankan Tuhan, nah kami di Prancis itu terpisah dari teman-teman. Saya bilang sama suami saya, kenapa kita terpisah? Ternyata ada maksud Tuhan. Saya selalu di sana juga selalu kita buat Loh, Ibu Elbina juga ikut ke Perancis kan? Setiap malam. Semua anak-anak Pak. Semua satu keluarga? Ikut. Iya. Wow, oke. Biaya sendiri. Sebentar Bu, Ibu Elbina. Saya sapa dulu. Saya lihat ada masuk ini Pak Ben Yanis. Selamat siang Pak Ben Yanis Manado. Selamat siang Ibu Rosia Siombing. Siapa ini? Temannya Ibu Elbina ya? Selamat siang. Ibu Rosia Siombing dari mana? Jakarta. Shalom. Shalom, selamat siang. Selamat siang Pak Ben. Dari Manado ini Pak Ben. Saya tidak buka kamera ya. Ya, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan Pak Ben, silakan. Kalau mau ditanyakan kepada narasumber ini, Ibu Elbina ini, luar biasa ini. Anak ke-14 dari 15 bersaudara. 15 men. Anak ke-14. Sudah melanglang buana sampai ke Perancis dia. Pak. Kenapa? Tapi yang hidup yang 8 aja Pak yang sudah Iya, yang ibu 8, tapi kan asalnya kan 15, ya toh? Iya Pak, iya benar. Iya, nggak apa-apa. Itu cara Tuhan ya. Oke, selamat siang Ibu Rosia Siombing. Siapa ini? Temannya Ibu Elbina kan? Ibu Rosia Siombing. Iya, di Sulapide itu Pak. Hah? Temannya Ibu Elbina, Ibu Rosia Siombing. Pide Pak sama kita bareng. Kenapa? Apa di Zoom Solapide Pak pagi-pagi kita doa iya, di room Solafida. Selamat siang Ibu Rosia. Bisa dengar suara saya? Selamat siang Pak Andre. Apa kabar Ibu Rosia? Ibu Rosia dari mana? Jakarta juga? Jakarta, di Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke narasumber Ibu Rosia? Karena saya udah kenal beliau dari awal ya, saya sudah kenal dari beliau. Oke. Sudah kenal temannya ternyata ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, selamat bergabung Bu Rosia. Kita ada di sini kesaksian podcast setiap hari Senin, Selasa, Rebu saja, Bu. Bukan. Ya. Nanti kapan-kapan saya akan jadwalkan Ibu Rosia Siombing juga ya. Masuk kesaksian ya. Nanti minggu depan lah.
Oke, lanjut Ibu Elbina ya. Jadi waktu mendapatkan satu keluarga semuanya ke Perancis, termasuk anak 3 ke Perancis juga. Iya. Jadi sekolah di mana? Iya, Di sekolah Pak, di, iya. di sana kan? Iya, sekolah di internasional Perancis. Wah, berapa lama emang di sana? Ya, kan suami saya kan 2 tahun ngambil Ya. S2-nya. Jadi kita hampir ya setahun lebih lah kita di sana. Nah, Oke. saya ceritakan apartemen ini tadi. Di situ saya bilang, kenapa kok kita nggak bareng? Ternyata ada maksud Tuhan. Ya. Maksud Tuhan buat kami kan harus bayar apartemennya tiap bulan 800 nggak franc. dibiayai sama perusahaan kan? Kalau yang dibiayai kan suami saya doang, Pak. Oh, jadi anak-anak istri biaya sendiri, mahal lah. Biaya sendiri. Iya. Itulah kebaikan Tuhan. Iya, nah, akhirnya di sana kan bahasa Perancisnya apartemen itu kan. Akhirnya digratisin, Pak, kita. Oh ya, sama siapa? Jadi saya harusnya bayar setiap bulan pemerintahan di sana. Sama pemerintahan? Pemda. Saya kan di Lyon saya. Oke. Nah, kita kaget kita. Kan lumayan Pak. Disitulah saya lihat kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dan mendahulukan Tuhan, selalu disediakan apa yang kita butuhkan. Amin, ya. Di situ mulai dari situ saya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi melayani apapun saya selalu bersedia. Amin. Ya. Itulah saya hidup. Saya selalu bilang komit sama Tuhan. Saya bilang seumur hidup saya kalau Tuhan pakai, saya rindu Tuhan. Ya. Sampai kau panggil. Nah, itu prinsip saya, Pak. Oke. Bu Elbina. Itulah kerinduan saya. Bu Elbina, dengar baik-baik ya. Ya. Apa yang paling yang paling sulit ya? Yang Ibu Elbina harus lepaskan ketika memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh waktu itu. Apa yang paling sulit yang harus Ibu Elbina lepaskan? Apa? Ya, pasti yang ada. yang paling sulit yang ada paling sulit pasti. Nah, yang paling sulit itu melepaskan kedagingan saya ini. Iya. Seperti apa? Contoh konkretnya seperti apa? Seperti contoh. Ya. Saya harus menahan semuanya, melepaskan kesombongan saya, melepaskan harus saya tetap rendah hati. Ya. Itu kan berat, Pak. Iya. Ego saya, egonya ya. Egois saya, iya, ego bisa. Mau rendah hati ya? Iya. Untuk mau rendah hati. Oke. Kan kalau egois itu kan melepaskan egois kan susah, dan kerendahan hati kita. Kita betul. Padahal sudah siapa sih lo, gitu kan? Tapi emang gue siapa, gitu kadang kan? Tapi itulah melepaskan seperti itulah yang begitu susah kita. Kalau masalah uang mah mungkin biasa-biasa, hal biasa-biasa Pak ya. Tapi yang yang susah itu ya itu keegoisan kita itu. Oke. Ya, Bu, dalam proses mengikut Tuhan Yesus ya, apakah Ibu pernah merasa sendirian atau tidak dimengerti oleh orang lain atau orang terdekat lah? Pernah nggak merasa itu? Tidak dimengerti, pasti maunya Ibu Elbina, ada nggak seperti itu? Ya, sampai detik ini ya kayaknya teman-teman saya semua mendukung ya Pak ya. Mendukung, jadi tidak pernah saya menghadapi kadang ya adalah dibilang sombong rohani, adalah dibilang peluk ya. Seperti suami saya kan pernah bilang, peluklah itu Alkitabmu itu sama saya. Kalau kita kalau orang melawan kita, kalau kadang kan namanya suami istri kan pasti ada dong pertengkaran. Biasa lah. Nah,
peluklah Saya selalu bilang, Alkitabmu. nah, dia bilang, ayolah kita ke gereja, ke sana, ke Sukrone, kita harus begini. Kan maunya saya, supaya Maunya. ngikut dia, supaya ngikut kan. Iya. Nah, tapi kan namanya karakter orang kan beda-beda, Pak. Beda-beda. Ya. Saya udah begini, dia begini, nah itu kan susah. Kalau anak-anak mungkin bisa saya atur. Iya. Tapi kalau udah suami kan kita nggak bisa ngatur. Karena sudah dia punya ada prinsip. Akhirnya ya ke saya juga akhirnya. Jadilah pelayan, jadilah pendeta. Sama-sama Ya. kita. Ya. Itu Oke. perjuangan berat, Pak. Betul. Ya. Ya, Bu Elbina, apakah ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup Ibu waktu itu? Mungkin sampai hari ini. Ada nggak pegangan ayat firman apa? Ya, silakan. Ada. Seperti di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Oh, Filipi 4 ayat 13 ya. 4 ayat Segala 13. perkara ya, dapat kutanggung. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku kan gitu kan. Ya. Nah, jadi perkara apapun saya selalu ada Tuhan yang ingin saya. Kan Tuhan bilang ya itulah segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan yang dari Tuhan buat saya. Ya. Sama satu lagi, kalau nggak salah Yohanes 15 ayat 7 ya. Yohanes kan, apabila aku tinggal di dalammu, firmanku tinggal dalammu, apa saja yang kau minta, pasti kau mendapatkannya. Amin. Luar biasa. Itulah firman yang selalu saya. Oke. Saya sekolah teologi itu di tahun seperti saya ceritain sebentar. Saya jadinya sekolah teologi ya Pak. Nah, waktu balik dari Prancis kan? Iya. Waktu dari Prancis ya? Kembali dari Prancis itu. Saya tetap melayani, ada sekolah Adulam, Adulam, Yayasan Adulam. Nah, saya di sana dibentuk, makanya saya kenal Bu Pici. Itu Yayasan Adulam itu sekolah ada di sana, SD, TK, SD. Jadi saya itu ketuanya Pak, ketua yayasan saya. Saya di situ ada sampai 10 tahun sebagai ketua yayasan. Nah, jadi guru-gurunya ini kan mereka hanya tidak ada yang tidak ada teologi ya. Semua D3. Terus suami saya waktu itu kan sudah jadi pendeta saya bilang di STT Ars Matia kan. Nah, Sekolah Tinggi Teologi Ars Matia itu. Kita bilang bisa enggak kita, jadi kita panggillah dosen-dosen untuk mengajar guru-guru di situ. Nah, masuk saya di situ. Nah, itu Pak. Jadi saya karena ya udahlah saya ikut aja untuk kuliah teologi ya. Di situ Pak. Jadi tahun 2016 kayaknya itu kita tamatlah kita waktu itu tahun 2018 di wisuda. Nah itu Pak saya dapat, tapi saya nggak begitu. Orang-orang saudara saya bilang kenapa nggak jadi pendeta? Saya bilang teologi itu nggak harus pendeta. Saya bilang. Iya betul ya. Loh suami juga sekolah teologi juga kan? Suaminya? Iya Pak. Jadi dia akhirnya mengikut. Jadi dia jadi suami saya jadi sekolah teologi juga ambil S2, ambil doktor dia Pak dari jadi itu pekerjaan di PU bagaimana di sekolah? Jadi sekolahan jauh-jauh ke Perancis. Kenapa lari dari PU? Bagaimana? Halo? Suami ibu kan dari PU, sudah disekolahkan ke Perancis. Kok tiba-tiba jadi sekolah pendeta? Apa keluar dari departemen PU kah?
rugi dong PU. Iya. Apa enggak ada masalah kan di sini? Enggak, tapi kan udah mengabdi dia selama berapa 35 tahunan, Pak. Oh, setelah mengabdi 35 tahun baru Pulang dari keluar gitu. Prancis, tetap Keluar aja dari masih PU kah? kerja. Iya. Ah, cakep lah. Iya. Jadi dosen lah dia di Perbanas. Cakep Iya, lah. Pak, makanya aku bilang kalau kita hidup di dalam Tuhan itu mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Amin. Iya. Iya. Oke. Jadi sudah pensiun dari PU kah? Suami pensiun dari PU. Iya, pensiun Betul? dini, Pak, pensiun dini. Hah? Pensiun dini. Iya. Iya, Oke, pensiun oke. dini. Jadi masuk Pensiun dini dari di- PU. Iya. Jadi masuk ke sekolah pendeta ya sampai jadi doktor ya. Iya. Ya. Saya kan waktu itu melayani di GPIB. Terus saya bilang, GPIB "Udah dan kamu aja." GKSI ya? Saya selalu kan begitu-begitu terus kan. Ya. Akhirnya dia iya, disitulah kita melayani. Oh, oke. Dia dari Harvest dia, Pak, doktornya. Oh, dari Harvest ya. Ya. Oke. Ya. Jadi anak-anak ada di Jakarta semua kah? Ada di Australia 2, ada di Indonesia 2, Pak. Oh, ada 4 semuanya di Australia 2, yang 2 di Indonesia. Yang di Australia masih sekolah kah? Enggak, udah benar-benar keluarga. Saya udah punya cucu 10, Pak. Oh, jadi kawin sama orang Australia, betul? Iya, Wah. ada 2 kawin sama orang Australia, 2 kawin sama orang Batak sesuai permintaan kepada Tuhan. Kawin sama Australia. Oke, tapi tidak ada yang jadi mualaf ya? Nggak ada ya? Oh, enggak ada, puji Nggak Tuhan. ada. Itu saya Oke. keras, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Pak Ben, ada yang mau ditanya silakan. Kalau ada yang mau ditanya ke narasumber kita, silakan. Mendengar dulu, Pastor. Ya, mau selesai nih. Mau selesai. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Ya. Ya. Bu Elvina, apa yang paling baik, Ibu Pak. rasakan saat itu? Takut, terharu, lega, atau justru bingung pada waktu Ibu mengalami masalah? Saya dekat dengan Tuhan kok, masalah ini bertubi-tubi. Apa yang Ibu rasakan pada waktu itu, Bu? Ya. Ya, saya ada rasa sedih, Ya. ada rasa ya campur aduk lah, Pak. Betul. Karena apa? Saya udah berdoa, tapi masalah demi masalah bertubi-tubi. Iya, enggak. Tapi Masalah A tetap belum aja selesai, masalah B datang. Aduh. Betul kan? Masalah A belum selesai, datang. masalah Iya. C datang lagi. Betul. Betul, Pak. Ya. Jadi saya perkuat aja berdoa, berpuasa. Itulah yang Berpuasa. membuat saya kuat. Kalau Oke. tidak mungkin saya sudah ini kali ya, Ya. nggak kuat ya, begitulah. Ya. Kekuatan saya adalah doa. Doa dan puasa itu ya. Tapi Ibu tidak pernah ada Iya. masa di mana Ibu Elvina hampir menyerah atau ragu mengikut Tuhan, kok makin banyak problem. Orang nggak kenal Tuhan kok hidupnya enak-enak, makin kaya aja. Ada nggak pikiran seperti itu waktu itu? Ya, secara manusia Pak pasti ada lah, Pak. Pasti ada ya. Secara manusia. Iya. Tapi orang nggak kenal Tuhan kok ada, malah pasti. enak hidupnya. Dibilang, Iya. tapi saya nggak begitu pemikiran saya, kok orang Nah. lain nggak. Saya hanya Bagaimana? bilang, aduh Tuhan, kok persoalan saya ini makin
makin dekat sama Tuhan kan makin banyak persoalan-persoalan, makin rasa berat, makin rasa berat. Tapi saya tersungkur aja, Tersungkur berdoa, saja. itu aja ini kekuatan saya. Iya. Yang penting Ibu Elbina tetap bertahan ya. Tetap bertahan aja ya. Iya, bertahan. Puji Tuhan. Iya, Puji Tuhan, Pak. Iya, puji Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa baiknya. Iya. Lalu saya mau tanya, Bu, bagaimana keluarga dekat Ibu ya, atau orang-orang di sekitar Ibu lah, melihat perubahan dalam diri Ibu Elbina waktu itu? Silakan. Ya, Ada komen kalau nggak? keluarga sih Pak, mulai teman-teman ya saya kebetulan berteman dengan anak-anak yang ini banyak persoalannya juga, ada juga, tapi kami jadi Ya, saling oke. menguatkan. Oke. Saling menguatkan, Pak. Iya. Iya. Kalau di keluarga, saya nggak pernah tunjukkan masalah saya. Oke. Paling saya, istilah orang Batak, Pak, mekel di Sihapataran, tangis di Sihabunian. Ibu Rose kena tahu itu artinya. Apa itu? Tanya Bu Rusia. Bu Rose Bu deh. Rusia yang tahu itu. Apa Bu Rusia? Iya. Di tempat ramai dia tertawa. Oke. Tetapi kalau sendirian di tempat kesunyian dia menangis. Oke. Wah, menarik sekali ini. Mantap sekali. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Oke. Ya, kalau Pak Ben nggak ada Itulah bahasa yang bertanya. Bataknya, Pak. Ya. Bu, bisa sampaikan pesan Ibu Elbina kepada para pendengar yang di YouTube channel ini. Mungkin yang sudah lama Kristen. Baik, Pak. Tapi hidupnya kering. Baiklah. Dan hidup secara rutinitas. Apa pesan Ibu kepada teman-teman yang di YouTube channel sudah mulai banyak ini? Mungkin orang-orang dari Pematang Siantar semua ini. Silakan. Yang Ya. pesan saya, Ya. mari saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus, andalkan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup sendiri, tidak mungkin kita kuat. Tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, apapun persoalan kita, Tuhan pasti buka jalan. Dan rendahkan hati, selalu berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Ya. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Bangun pagi, berdoa. Tengah malam berdoa. Emang kalau dilihat secara keduniawian ya capek. Kita bangun, kurang tidur, tapi endingnya ya Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Hadiah-hadiah yang terbesar juga diberikan Tuhan kepada kita. Yang tidak pernah kita apa yang kita ketahui, apa yang tidak pernah kita berikan Tuhan berikan. Itulah ini pesan saya, dan mari kita tetap rendah hati dan tulus melayani. Amin. Ya. Oke, Bu. Amin. Bu, ada dari teman-teman di YouTube channel ini, dia tulis di kolom komentar. Bu, tolong sampaikan kepada orang yang sedang putus asa hari ini. Apa? Satu kalimat untuk dia yang sedang putus asa. Saya lihat di YouTube channel ini ada yang mengirimkan komentar kepada saya. Bisa sampaikan satu kalimat yang ingin Ibu sampaikan pada orang yang sedang putus asa hari ini. Silakan. Percayalah. Amin. Tuhan itu baik. Tidak pernah diam. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Untuk harapan-harapan yang Tuhan sediakan bagi kita, tepat pada waktu Tuhan. Jangan kita mengatur Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tuhan baik, sangat baik. Itulah yang dapat bisa. Tapi tetap berusaha. Amin. Jangan hanya meminta.
tetap berusaha. Apapun kita Tuhan dulu, baru kita dilimpahkan semuanya. Percayalah, pasti harapan ibu, baik bapak yang putus harapan, pasti Tuhan sediakan segalanya bagi kita. Ya. Itulah yang bisa saya pesankan. Tuhan memberkati. Ya, oke Bu, terakhir Bu ya. Jika Tuhan memberi kesempatan berbicara langsung ini, Ibu Elbina berbicara langsung kepada pendengar lewat kesaksian hidup Ibu hari ini ya. Menurut Ibu Elbina, apa yang Tuhan ingin katakan kepada mereka ini? Silakan. Tuhan katakan kepada kita, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Akan kuberikan Matius 11:28. Itulah Mantap. Yang saya, ya itu yang diberikan Tuhan bagi kita. Ya. Kalau kita mau mengikut, asal kita mau berserah kepada Tuhan. Amin. Jangan kemauan kita. Itu aja Pak. Oke. Alright, teman-teman, terima kasih ya. Waktu ini memang luar biasa hari ini dapat kesaksian dari Ibu Elbina ya. Jadi pesan moralnya yang saya tangkap dari kesaksian Ibu Elbina, Tuhan tidak menunggu hidup kita itu rapi baru menerima kita, enggak. Tuhan menerima kita terlebih dahulu, lalu mengubah hidup kita perlahan-lahan, ya enggak? Kesaksian dari Ibu Elbina bukan tentang masa lalu yang sempurna kan, tapi tentang kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam ketidaksempurnaan dari Ibu Elbina, ya enggak? Nah, disitunya closing statementnya yang saya tangkap hari ini dari kesaksian Ibu Elbina Ambarita hari ini. Kita belajar bahwa perubahan hidup bukan hasil usaha manusia, ya, bukan hasil usahanya Ibu Elbina, bukan, melainkan hasil perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Kalau Tuhan bisa mengubah hidup seorang Ibu Elbina Ambarita, Tuhan juga sanggup mengubah hidup kita dan saudara sekalian hari ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk kesaksian hidup Ibu Elbina Ambarita yang menguatkan iman kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan, bukan Tuhan yang menghakimi. Jamahlah setiap pendengar di Siling Zoom ini maupun yang di YouTube channel yang sedang terluka, yang merasa tidak layak, yang hampir menyerah dalam hidup dan iman. Berikan keberanian untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan dan mengalami pemulihan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami, Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, terima kasih. Amin. Ibu Elbina, terima kasih. Pak Ben Yanis yang hadir di Zoom ini, dan teman-teman di YouTube channel yang mulai makin banyak ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, Tuhan berkati Ibu Elbina. Sampai jumpa Ibu Elbina, Tuhan berkati ya.